Rekan Dakta pukul 7.02 waktu Indonesia Barat dan rekan Dakta kami akan hadirkan sosialisasi kuota haji tahun keberangkatan 2026 untuk Kota Bekasi. Jadi ini mengedukasi kita juga kepada masyarakat bagi rekan Dakta yang sudah daftar, sudah dapat kuota, kapan sih harus berangkat, dan mungkin rekan Dakta yang dari 2006 belum tahu jadwal keberangkatannya. Nah, kita akan menginformasikan terkait dengan hal ini untuk keberangkatan haji tahun 2026. Dan sudah hadir di studio kami PLT Kasih PHU Kota Bekasi, ada Bapak Pandang Saifuddin. Assalamualaikum Pak Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemani Ketua FKKBIHU Kota Bekasi, ada Ustadz Zaidun Jelani, SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz Zaidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Tentu untuk jamaah yang berangkat insya Allah tahun 2026 juga harus sehat ya. Amin. Amin insya Allah. Ini sosialisasi kuota haji tahun keberangkatan 2026 untuk Kota Bekasi. Saya ke Pak Endang terlebih dahulu. Sebenarnya untuk regulasi kuota haji ya di Kota Bekasi, atau mungkin kita bicara secara umum dulu Pak ya. Baik. Boleh ya? Baik. Silakan Pak, bagaimana? Baik. Alhamdulillah pada pemberangkatan haji tahun 2026 ini kita sudah mendapatkan regulasi keputusan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia nomor 6 tahun 2025 tentang kuota haji reguler tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Intinya, keputusan Menteri ini menetapkan kuota haji reguler tahun 1447 Hijriah dan atau tahun 2026 Masehi sejumlah 320 orang yang terbagi menjadi kuota jamaah haji yang tahun berjalan 191.419 sekitar 94,16%, kuota prioritas jemaah haji lanjut usia 5%, 10.166, kuota pembimbing dan unsur kelompok bimbingan haji dan umroh sejumlah 685, dan kuota petugas haji daerah sejumlah 1.050. Ada yang menarik untuk tahun ini yang berbeda dengan tahun kemarin, yaitu penetapan kuota haji ini berdasarkan waiting list setiap provinsi dan akan berdampak tentunya terhadap jumlah kuota masing-masing kabupaten dan kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tantangan buat Kota Bekasi yang sekarang ini banyak pemberitaan menjadi yang terbanyak. Saya kira itu Bu. Jadi perbedaannya adalah sekali lagi proporsi jumlah daftar tunggu antar provinsi, dan di dalam satu provinsi ini mendapatkan porsi penyesuaian. Jadi tidak penambahan. Karena masalahnya setiap tahun kan akan berubah sesuai dengan daftar tunggu atau waiting list. Berarti setiap daerah ketika pendaftarnya banyak, itu porsinya akan lebih banyak gitu Pak? Betul. Sedikit. Yang lebih sedikit awal lebih banyak. Jadi kalau satu hari ini ada yang daftar di Kota Bekasi akan sama dengan daftar di Garut, di Cirebon, dimanapun pemberangkatannya akan sama. Saya kira itu. Ini menurut Pak Wakil Menteri dan Pak Kabid, inilah porsi keadilan bagi para jamaah. Saya kira itu. Tapi lebih enak sistem sekarang ya Pak ya? Mudah-mudahan ada keberkahnya di balik itu semua. Jadi kalau kata kementerian memangkas ya, benar nggak sih Pak memangkas waiting list yang sampai puluhan tahun Pak? Ya, ini juga tantangan buat jamaah batu. Nah, jamaah batu itu jamaah yang menunda bertahun-tahun. Makanya di undang-undang di pasal 47, bila 5 tahun dia tertunda, maka akan ada 2 alternatif. Yang pertama, melakukan penggantian atau pelimpahan porsi. Yang kedua, pembatalan.
di mana nanti dananya akan dikembalikan dan juga nilai manfaatnya. Saya kira itu. Baik, 5 tahun tertunda, misalkan saya berangkat haji tahun ini, ternyata dana saya belum cukup gitu Pak, ditunda tahun 2027, nggak ada uang lagi gitu Pak, sampai 5 tahun berturut-turut begitu ya Pak ya? Makanya ada 2 pilihan, mau dilimpahkan kepada keluarganya atau mau dikembalikan lagi uangnya dan mendapatkan nilai manfaat. Banyak seperti itu Pak? Ada peraturannya nanti. Enggak, masyarakat yang seperti itu? Apa mungkin baru ya, tahun ini aja ya? Tahun ini itulah waiting list itu bergunanya di sana. Baik, mudah-mudahan ya ini bagi rekan Dakta juga yang sudah mendaftar ya, menunggunya harus lama, mungkin sekarang bisa dipangkas juga ya Pak ya? Semakin cepat semakin baik. Oh, ya. Ya, itu. Baik. Kalau untuk Bekasi seperti apa nih Pak untuk penentuannya Pak? Ya, alhamdulillah untuk daerah Jawa Barat itu jumlah jamaahnya totalnya yang reguler 27.833. Makanya masyarakat bisa melihat di aplikasi Satu Haji, Pusaka ataupun Haji Pintar, maka akan sudah terupdate 27.833 untuk kuota provinsi. Nah, ini nanti ya sudah ada perbandingannya atau jumlah untuk prioritas lanjut usia ada 1.482, untuk pembimbing KBHU di Jawa Barat ini 205, petugas haji daerah 123. Jadi jumlah kuota yang didapatkan dari kuota nasional itu 29.643. Untuk Kota Bekasi, alhamdulillah kemarin rapat bersama dengan KBHU, Kabakesra dan juga dipimpin langsung oleh Pak Kabid, bidang PHU, menjelaskan bahwa porsi kuota Kota Bekasi ini paling banyak se-Jawa Barat. Tapi bukan paling banyak, menyesuaikan daftar tunggu waiting list-nya yang paling banyak. Nah, sejumlah 4.960. Nah, yaitu mulai dari porsi awal yang perlu saya jelaskan, porsi awal 1000061 yang terdaftar tanggal 19 Januari 2006. Nah, kemudian porsi akhir 100726681 yang terdaftar 7 Mei 2014. Dan ini urutannya dari 1 sampai 27.833, yang terakhir ini urutan 27.828. Ini tantangan besar. Itu untuk provinsi ya Pak ya? Untuk Kota Bekasi. Oh, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Okay. Jadi provinsinya 27833, ya. Kita nomor porsi yang Kota Bekasi yang terakhir ini 27828. Yang terdaftar 7 Mei 2014. Jumlah totalnya Kota Bekasi 4.960. Luar biasa ya. Ini mungkin sesuatu yang terobosan terbaru ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ini paling terbanyak dan tahun depan sudah turun lagi. Hanya 2.600. Nah, 2027 kita juga akan mengalami kuota yang dibatasi, Bu. 2.600 tahun 2027. 2028 naik lagi 2.679. Dengan asumsi masih 27.833 provinsinya. Oh, secara akumulasi angka tersebut ya. Nah, kalau berubah lagi entah turun atau naik ya berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Baru tahun inilah tantangan besar ya. Oke. Berarti setiap 2 tahun atau 3 tahun lalu kita juga sudah ditentukan ya Pak? Iya, sampai 2030 sampai 2000 berapa ini cukup panjang. 2054 sudah diestimasi. Dengan estimasi atau patokannya, kalau tidak berubah provinsinya, tidak akan berubah. Seperti ini estimasinya.
Deg-degan gitu. saya nih, Pak. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Baik. Pak, untuk kuota sudah ditentukan. Kemudian dari Kota Bekasinya untuk persiapan seperti ini bagaimana, Pak? Apakah masyarakat harus update terus di aplikasi ini, Pak? Ya, alhamdulillah nih. Kita sudah antisipasi untuk 50% sudah terdata atas kerjasama dengan para penyuluh, Kepala KUA, atas izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama, dan juga support dari Kabid bidang PAU, Bu. Alhamdulillah kita sudah terdeteksi, insya Allah kita lanjutkan. Kita sudah kerjasama dengan KBIHU juga, ikut bergerak, memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah. Kemudian kita juga pemerintah kota sudah kita coba konfirmasi agar memberikan surat kepada kecamatan, kelurahan untuk memitigasi agar jamaah bisa terdeteksi keberadaan dan kepastian untuk berangkat. Nah, alhamdulillah. Yang kedua juga kita sudah meminta kepada langsung ke imigrasi untuk pelayanan paspor. Pelayanan paspor yang di Kota Bekasi ini kan dibatasi 200. Khusus untuk jemaah haji langsung akan didatangi langsung bekerja sama dengan FKB, sehingga FKBIHU ini alhamdulillah bisa melayani tanpa batas. Baik. Kemudian, jemput bola ya, Ustaz ya. Insya Allah nanti pergerakan ini sudah terlihat dari pergerakan paspor, pergerakan biopisa yang langsung KBIHU juga ikut memberikan pelayanan. Kita pergerakan mitigasi di kecamatan, dan insya Allah mudah-mudahan nih KBIHU juga akan menyiapkan sukarelawan haji untuk mitigasi lebih detail lagi. Dan insya Allah besok saya akan pertemuan dengan Bank BSI yang pelunasannya untuk nanti pergerakan di pelunasan. Mudah-mudahan ini 4.960 ini bisa bergerak, bisa selesai tepat waktu, dan mudah-mudahan berkah buat semuanya, khususnya Kota Bekasi. Bisa, insya Allah bisa berangkat semua ya, Pak ya? Amin. Amin. Jadi rekan data, namanya sudah bisa dicek, Pak ya? Insya Allah sudah nanti per kecamatan, per kelurahan sedang dirilis. Akan kita berikan ke imigrasi, ke Pemkot, ke penyuluh, ke KBIHU, dan juga ke Kepala KUA. Kita semua bergerak. Baik, jadi siapkan mentalnya juga, dananya juga ya, Pak ya? Amin. Saya ke Ustaz Zaidun, ini bagaimana menghadapi haji tahun 2026? Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa di Jakarta, alhamdulillah memang peran forum komunikasi bimbingan ibadah haji dan umrah ini memang sangat diperlukan oleh seluruh jamaah Indonesia ya. Ya, alhamdulillah sesuai keputusan Presiden ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 di mulai pasal 52 sampai 56 jelas ya peran KBIHU yaitu melakukan pembimbingan dan pendampingan ibadah haji dan ibadah umroh sesuai dengan standarisasi bimbingan dan pendampingan. Jadi alhamdulillah kami sebagai mitra Kementerian Agama dan sekarang Kementerian KSI benar untuk meneruskan ya membimbing para tamu Allah agar pelaksanaan ibadah hajinya sesuai dengan sunnah ya, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena ini alhamdulillah Kota Bekasi sebenarnya dari tahun 2000-an ya memang waktu itu kota provinsi ya, Bekasi selalu terbanyak itu. Tapi sekarang dengan benar-benar Kementerian Haji ya dikembalikan ya proporsionalnya sesuai keadilan ya seperti itu. Karena memang Bekasi 2013 pendaftar itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kesiapan kita sebagai KBIHU ya dari mulai September bahkan ya KBIHU sudah menyampaikan bimbingan kepada tamu-tamu Allah khusus jamaah haji Kota Bekasi. Baik. Ini sangat luar biasa. Ternyata pendaftar di Kota Bekasi banyak ya. Sebenarnya apa sih
antusiasmenya mereka Kota Bekasi cepet-cepetan gitu loh, Ustadz? Ya memang ini kan daerah kota ya, penyangga ibu kota Jakarta ya, atau DKI. Jadi mungkin ya rezekinya juga banyak ya. Jadi di tahun itu memang banyak yang daftar gitu, sehingga dengan izin Allah tahun 2026 inilah keberkahan ya, Kota Bekasi hampir 5.000 jamaah. Jadi kami menghimbau ini kepada tamu Allah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Endang bahwa bisa dicek itu di Haji Pintar atau Pusaka ya, satu haji di situ bisa dicek. Ya, insya Allah terupdate ya, pendaftar sampai 7 Mei 2014 itu insya Allah masuk di 2026 ya. Jadi gitu. Jadi harus siap-siap mulai dari cek kesehatan terutama. Karena nanti kalau tidak isi toa kesehatan tidak bisa melunasi gitu. Makanya dari sekarang ini, dari kemarin ya, udah 2 pekan yang lalu, para tamu Allah sudah datang itu ke puskesmas, kemudian ke RSUD untuk MCU Haji ya. Dan selanjutnya tinggal nunggu lah hasil kesehatannya. Mudah-mudahan keluar semuanya istiqomah sehat. Tapi kalau memang ada jamaah mungkin yang perlu rujukan ya segera nanti diobati. Dan syukur-syukur nanti yang direncanakan tanggal 19 November katanya pelunasan pertama ini di tanggal 19 November. Mudah-mudahan ya jamaah sudah siap semua ya. Dari segi sehat terutama itu istiqomah sehatnya. Kemudian juga dari segi finansialnya, uangnya juga sudah siap begitu insyaallah. Begitu. Baik. Dan ini apakah memang ada nanti pelayanan khusus ya untuk jamaah mungkin di RSUD, di puskesmas, kemudian ataupun di instansi lainnya nih untuk diprioritaskan begitu? Pandang silakan ya. Baik, alhamdulillah ini Kota Bekasi juga punya percepatan luar biasa. Pertama, Pak Wali Kota sudah memberikan keputusan Wali Kota Bekasi untuk pelayanan kesehatan, yaitu nomor 407.6 tentang penetapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ada 4 rumah sakit tipe D yang sudah ditunjuk oleh Pak Wali Kota. Pertama, RSUD kelas D Pondok Gede. Ini alamatnya di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 1, RT 001, RW 001 Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede. Ini untuk pelaksanaan MCU-nya. Kemudian RSUD kelas D Jati Sampurna, Jalan Raya Pasar Keranggan nomor 26, RT 001 RW 004, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna. Nah ini ada RSUD kelas D Teluk Pucung. Nah di Teluk Pucung itu Jalan Lingkar Utara, RT 002 RW 006 Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Ada lagi yang terakhir RSUD kelas D Bantar Gebang, Jalan Raya Siliwangi KM 10 RT 004 RW 001 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang. Oleh karena itu para jamaah sebelum ke 4 rumah sakit tersebut, pilihannya silakan sesuai dengan tempatnya, harus ke puskesmas dulu. Ke puskesmas, memperlihatkan aplikasi bahwa dia masuk kuota atau panggilan 2026, nanti ada pemeriksaan awal, diberikan surat pengantar ke rumah sakit yang keempat tadi yang sudah ditetapkan oleh wali kota. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan agar ada kesamaan biaya MCU, keputusan wali kota Bekasi nomor 400.726, bahwa tarif medical check up bagi jamaah haji Kota Bekasi tahun 2026 sudah ditetapkan. Yang pertama, untuk yang laki-laki totalnya 910.500. Kemudian untuk wanita 949.000. Dengan beberapa kriteria pemeriksaan jenis paket MCU-nya sekitar 9 pemeriksaan. Nah itu, mudah-mudahan ini pergerakan di puskesmas ini kita terus-menerus kita monitoring bersama Dinas
kesehatan di Kota Bekasi. Ya, baik. Saya kira itu. 9 paket itu memang sudah ketentuan dari pusat ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan isi to'ah ini jamaah kita Kota Bekasi yang jumlahnya cukup banyak, bisa sehat semua, bisa melunasi. Berarti sekarang nggak terpusat di RSUD aja ya Pak ya? Tipe D-nya sudah terpencar-pencar, sudah bagus ya? Sudah, alhamdulillah. Baik, berarti nggak usah ngantri lagi ya? Nggak usah ngantri, lebih dekat, lebih cepat. Lebih cepat ya, baik. Ini ada pertanyaan dari rekan Irfan, mau tanya sambil nunggu kuotanya, contoh di aplikasi 2032, apakah dilunasin dahulu, atau bisa ngaruh nggak sih lebih cepat gitu Pak, atau bisa ada pemberitahuan terkini gitu Pak, kalau 2016 kira-kira kapan ya? Ya, yang penting banyak berdoa. Sekarang kalau yang sudah daftar, sekarang pun sudah terlihat kapan dipanggilnya, berangkatnya. Nah, bukan patokannya pelunasan, tetapi di situ sudah ada porsi provinsi. Kalau estimasinya 27833, maka akan muncul kapan pemberangkatannya. Nah, itu. Baik. Jadi ketika udah tahu nggak harus langsung dilunasin ya Pak ya? Nggak bisa ya? Harus istiqoah dulu, MCU dulu, nanti akan muncul di aplikasi, istiqoahnya sudah muncul, memang sudah sehat, kemudian dia melunasi, maka nanti tinggal persiapan untuk manifest ke depan di Kementerian Agama dilayani. Saya kira itu. Baik, luar biasa ya. Siap. Saya ke Ustaz Zaidun ini, KBIHU-nya ini tentunya mensosialisasikan kepada jamaah ini seperti apa, yang memang sudah di 2026 alhamdulillah bisa berangkat ini. Ya, baik, alhamdulillah memang untuk KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kota Bekasi, itu ada sebanyak 31 KBIHU dan tersebar di seluruh kecamatan Kota Bekasi. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang memang sudah ditetapkan porsinya masuk, sekali lagi itu sampai 7 Mei 2014 dan bisa dicek di aplikasi Haji Pintar atau Pusaka Satu Haji, untuk bisa, atau nanti para pimpinan KBIHU dan pengurusnya untuk bisa mensosialisasikannya di setiap kecamatan atau kelurahan di tempat tinggal KBIHU. Nanti insya Allah kita bersama-sama dengan Kementerian Haji akan mengagitasi, datang langsung mungkin ke jamaah agar segera, dan gitu syukur-syukur para jamaah sudah mengetahui semua keberadaan KBIHU di Kota Bekasi gitu. Dan karena memang KBIHU lebih dahulu untuk mengadakan bimbingan, karena hadirnya KBIHU ini memang berperan penting agar jamaah bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna dan memperoleh haji yang mabrur tentunya. Amin. Gitu. Jadi harus rajin ngecek ya. Nanti per kecamatan juga akan di-share ya. Misalkan dipecah lagi, utara namanya sekian-sekian. Nanti utara misalkan ke kelurahannya gitu akan seperti itu. Sampai rumah-rumah. Untuk kepastian dan keberadaan jamaah, kerjasama kita dengan KUA, kepala KUA, dengan penyuluh, dengan kasih kesra di kecamatan dan kelurahan. Ya, ada tambahan. Oh iya, silakan. Nah, jadi kami sampaikan kepada seluruh calon tamu Allah di setiap kecamatan itu ada KBIHU. Jadi kami mulai timur itu ada Bani Saleh, ada Ar-Rahmah, ada Al-Furqon gitu ya. Untuk selatan itu ada Maulana Azhari, Kalimalang itu ada Al-Azhar kemudian ada Nurul Rahman, ada Al-Ifa. Di Jati Asih ada Al-Hidayah Jati Asih, Ikhwanul Muslimin. Medan Satria ada Al-Muslimun. Ke utara ada An-Nur, Al-Mukhtar. Pondok Gede ada Al-Barkah, begitu. Ada Miftahul Jannah, Syairullah. Dan Asyadiyah juga sama di Bekasi Barat ada As-Salam. Kemudian ada Al-Jazirah di Islamic Center kemudian juga ada Tarbiyatul Falah di Bantar Gebang. Dan ada KBIHU juga yang baru gitu, kami persilakan para tamu tamu dan wabil khusus ini para pengurus KBIHU, terutama para kiai gitu, untuk bisa membantu ini Kementerian Haji dengan Pak Endang. Nanti kita akan terus mobilisasi tamu-tamu Allah agar segera gitu, terutama cek kesehatan ini.
kalau nanti istitohnya masih perlu untuk ini kan jadi belum bisa melunasi begitu Mbak. Baik. Kita jeda sejenak, rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0815111007. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali sosialisasi untuk rekan Dakta yang akan berangkat ibadah haji di tahun 2026 khususnya di Kota Bekasi ya. Silakan rekan Dakta bisa bergabung bersama kami di 0815 107 107. Pak, semua masyarakat kan harus mengecek ya di aplikasi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan wallahu alam ya, masyarakat yang nggak paham tentang aplikasi ini dan harus bagaimana? Apakah harus datang ke Kemenag ini ataukah ke KBIU-nya Pak? Bagaimana ini? Ya, baik, rekan Dakta. Pertama untuk panggilan atau porsi akhir yang terdaftar tanggal 7 Mei 2014 dengan nomor porsi 100726681 segera melakukan persiapan yang mudah-mudahan kalau sudah siap maka pelayanan kami di KBIU di masing-masing kecamatan ada, di Kementerian Agama khusus pelayanan bagi masyarakat pun kami akan terus melayani hampir sesuai dengan jam kerja. Oleh karena itu terus-menerus melakukan beberapa tahapannya. Yang pertama adalah persiapan paspor. Nah, itu sudah kita kerjasama dengan migrasi, segera melaksanakan untuk pembuatan paspor, kemudian biopisa, kemudian periksa ke puskesmas. Silakan yang terdekat rumah saja. Dan kemudian melakukan MCU dari 4 rumah sakit yang ditetapkan wali kota, dan kemudian tinggal mudah-mudahan sehat. Amin. Melakukan penyetoran atau pelunasan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh lewat keputusan Presiden. Banknya pun juga sudah ditentukan ya Pak ya? Bank pelunasan juga sudah di BSI masing-masing daerah. Baik. Dari KBIU-nya Pak untuk juga mengajak masyarakat dan membantu masyarakat untuk melihat pengecekan ini bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Jadi di samping para tamu Allah atau jamaah haji Kota Bekasi bisa mengecek di Kementerian Agama atau PHU Kementerian Haji Kota Bekasi, juga KBIU juga membantu ya yang jamaah-jamaah mobil itu jamaah-jamaah yang sudah terdaftar di KBIU, kami sudah sampaikan semua bahwa porsi Bapak Ibu masuk di tahun 2026. Bahkan rutin gitu para bimbingan KBIU, para pimpinan KBIU untuk menyampaikannya. Tentunya perlu kami sampaikan karena ini Kota Bekasi alhamdulillah ya mendapatkan penyesuaian kuota menjadi hampir 5.000 atau 4.960, belum ditambah lansia, lanjut usia, atau nanti ada juga cadangan begitu. Oleh karena itu ini kami sampaikan kepada seluruh KBIU Kota Bekasi yang ada sekitar 31 KBIU ini, ada Al-Barkah, Al-Fatona, Al-Furqon, Al-Hidayah Jati Asi, Al-Hidayah MS, Al-Ifa, Al-Jazirah, Al-Mukhtar, Al-Muslimun, Al-Watoniyah, An-Namiro, An-Nur, Ar-Rahmah, As-Sa'diyah, As-Salam, As-Sunnah, Baitul Haq, Bani Saleh, Ikhwanul Muslimin, Qais, Al-Azhar, Nurul Islam, Nurul Rahman, Salsabilah Rahmadina, Sairullah, Miftahul Jannah, YP Tarbiyah Tul Falah, Nahdlatul Jamaah, Kafilah Akbar Istiqomah, dan kami sendiri ini narasumber adalah KBIU Maulana Azhari. Oleh karena itu kami persilakan semua tamu Allah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Haji Endang, porsi masuk ya terakhir 100726681 ya segera ya untuk mempersiapkan dirinya dan bisa menghubungi KBIU yang ada di sekitar kelurahan atau kecamatan. Demikian Mbak Sipa. Baik. Saya dengan Ulfi Pak. Baik. Ini tadi kita sempat menyinggung juga pertanyaan dari Pak Irfan, kalau udah dapat di tahun sekian boleh nggak sih ngelunasin supaya lebih cepat lagi gitu Pak? Yang jelas panggilan untuk tahun 2026
akan terlihat di porsi panggilan di aplikasi. Di mana Kota Bekasi yang daftar tanggal 7 Mei 2014 itu yang porsi terakhir. Maka dia punya hak untuk pelunasan setelah istitoah, maka secara langsung di aplikasi sudah lunas bayar pelaksanaan kegiatan di kuota tahun ini. Adapun di atas itu hanya sifatnya simpanan. Gitu. Ya mudah-mudahan 4.960 ini merupakan tantangan besar buat kita. Sekali lagi mohon kerjasama berbagai pihak. Baik, ini Pak Irfan ini 2016, sedangkan terakhir yang untuk tahun 2026, 2014, mudah-mudahan di tahun depan ya Pak Irfan ya bisa maju ya. Amin. Menyesuaikan bisa kita langsung kencangkan terus. Baik, Pak, kalau untuk tantangan tahun ini apa sih Pak? Ya, alhamdulillah ini tantangan kita dengan jumlah kuota yang luar biasa 4.960, maka di mitigasi ini propaganda, pemberitahuan, sosialisasi kepada masyarakat yang bisa membuka aplikasi ataupun tetangga yang bisa membuka aplikasi untuk diberitahukan bahwa porsi akhir 100726681 sudah mulai ada panggilan Allah di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan mitigasi ini kami mohon juga berbagai pihak baik dari Kabag Kesra atau pemerintah Kota Bekasi sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan bisa bekerja sama. Kemudian juga di penyuluh dan kepala KUA alhamdulillah masih menyatu untuk memberitahukan bagaimana keberadaan dan kepastian jamaah sehingga kita bisa mengantisipasi untuk pencapaian kuota 4.960 ini. Termasuk KBIHU sudah memberikan pelayanan. Nah, yang kedua, mungkin di pelayanan Dinkes akan siap. Kemarin sudah rapat Bu dengan Ibu Kabid melaksanakan persiapan untuk pelayanan di Puskesmas dan juga di 4 rumah sakit TPD di Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Banyakan lansia apa enggak sih Pak? Porsi lansia sedang nunggu peraturan dulu. Menunggu peraturan dulu. Jadi Mbak, memang mungkin dari KBU treatmentnya apa ini? Karena jamaah daftarnya waktu daftar masih muda ya. Mungkin sekitar usia siap pensiun rata-rata ya. Iya benar. Kalau kita bikin rata-rata sekarang memang yang masuk itu di atas 60-an ya, udah masuk ke usia lansia. Benar. Jadi tentunya kita berdoa mudah-mudahan tamu Allah ini ya sehat walafiat gitu, bisa lulus istitoahnya ini. Amin. Karena ini ketat sekali karena Arab Saudi sudah mewanti-wanti ini untuk kita negara Indonesia ini karena tahun 2002 kemarin dapat semacam peringatan gitu untuk tamu-tamu Allah dari Indonesia agar menjaga kesehatannya seperti itu. Jangan sampai kemarin itu 2025 yang lalu pelaksanaan haji jamaah haji Indonesia banyak yang wafat di sana. Nah oleh karena itu sekarang ini tahun 2026 ketat sekali. Makanya para tamu Allah kami mohon untuk menjaga ini kesehatannya, pola makannya dan lain sebagainya. Dari sekarang ya. Dari sekarang ya. Siap. Sudah siap ya. Baik. Ini ya tantangan juga lansia ya. Mungkin ketika di Indonesia dia lolos ya. Tadi kita berangkat kan wallahu alam ya Pak. Oh sekarang tidak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dari sini ketat sekali. Pokoknya haruslah sehat dari sini. Kalau nanti sampai sampai Haramain Mekah atau Madinah dia sakit, itu harus dipulangkan. Sampai Jeddah aja atau sampai Madinah untuk kloter pertama atau gelombang pertama sampai Madinah, kemudian tidak layak masuk Masjid Nabawi gitu atau Madinah, bisa dipulangkan langsung gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu sekarang lah ini para tamu Allah untuk segera cek kesehatannya gitu. Kalau memang ada yang perlu diobati segera diobati seperti itu. Ya ketat sekali ya. Mungkin di pemeriksaan di sana secara berkala ya di sana ya Pak, pemeriksaannya kalaupun ada ditemukan sakit, apakah dipulangkan kembali gitu Pak? Ketika memang sudah terlanjur masuk gitu. Oh kalau sakit sudah masuk Madinah atau Mekah itu diobati ya. Ini kalau masalahnya kalau sampai
bandara kan sakit, terus dicek, tidak layak lah untuk menunaikan ibadah haji, disebut tidak istitoah gitu, ya dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti itu sekarang. Baik. Siap. Mungkin ada tambahan lagi dari Panda? Ya, ada yang menarik untuk pemeriksaan, mungkin sebagai informasi awal, sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 407.26, ada pemeriksaan MCU, ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan golongan darah, HbA1c, urin lengkap, tes kehamilan, kimia darah, kemudian ada pemeriksaan radiologi, ada pemeriksaan EKG. Mudah-mudahan ini semua bisa dilalui oleh jamaah kita dan bisa sehat dan menjaga pola makan. Amin. Dan pola gerak nih, badannya harus bergerak. Ya, untuk persiapan banyak fisik yang diperlukan. Saya kira itu. Baik. Untuk pelunasannya kan ada tahap 1, tahap 2 ya Pak ya, benar ya? Itu dari kapan sampai kapan ini Pak untuk tahap 1 dan tahap 2-nya? Ya. Untuk pelunasan kita menunggu keputusan Presiden sesuai undang-undang, baru estimasi saja hasil rapat dengan Pak Menteri Kementerian Haji dan Umroh ini baru rapat dan tetap menunggu regulasi di keputusan Presiden tentang pelunasan baik tahap 1 maupun tahap 2. Saya kira itu termasuk persyaratannya ada di sana. Baik. Jadi menunggu keputusan Presiden, nah kita sambil menunggu ya siapin juga uangnya ya Pak ya. Baik. Kalaupun dari Ustaz Zaidun ini terus sosialisasi kepada masyarakat, menginformasikan kesehatan dan lain sebagainya. Untuk persiapan mentalnya ini bagaimana untuk para jamaah ini calon tamu Allah tahun 2026? Ya, alhamdulillah memang kami seluruh KBIHU ya Indonesia, wabil khusus di Kota Bekasi, untuk persiapan mental ya kita sebagai pembimbing ya tentunya memotivasi jamaah. Wabil khusus kalau memang ada kurang sehat gitu, kurang dikit ya untuk banyak istighfar, banyak berdoa dan banyak sedekah. Ya mudah-mudahan itulah akan menghilangkan atau menyembuhkan sakit kita, di samping tentunya pengobatan medis. Dan juga kita adakan latihan mabit gitu untuk persiapan nanti wukuf ya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Kita juga para KBU mengadakan mabit juga gitu di tempat-tempat bimbingan, atau mereka latihan untuk keluar dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ada senam kesehatan haji gitu. Di setiap KBU itu ada untuk menjaga kebugaran para tamu Allah ini, agar nanti pas keberangkatan sehat walafiat begitu Pak. Gitu. Itu mulai dari kapan Pak? Ketika mereka dinyatakan berangkat tahun ini, untuk memulai persiapan tuh kapan? Jadi untuk KBU dia mulai September kemarin 2025 sudah manasik. Dan sudah mengadakan, ada yang sudah mengadakan senam kesehatan gitu, ada yang sudah latihan praktek gitu, tawaf, sa'i, sambil melontar. Dan itu juga untuk memperkuat daya tahan tubuh juga ya, supaya dia udah bergerak terus gitu kan. Gitu. Karena ini kan memang disebut ibadah haji itu boleh katakan ibadah fisik ya, dengan tawaf, sa'i kurang lebih hampir 3 kilo, apalagi nanti melontar ya, rata-rata 4 kilo, kurang lebih 8 kilo ke atas gitu. Nah ini yang dibutuhkan betul persiapan mental dari sekarang ini ya, baik ibadah maupun kesehatannya seperti itu. Baik, saya ke Pandang ini 4.960 optimis Pak, semua masyarakat Kota Bekasi yang masuk ini bisa berangkat. Kita tetap ikhtiar dan tetap optimis untuk pencapaian itu dengan berbagai variabel yang bisa kita kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya KBIHU juga saya ikut sertakan untuk bergerak, sehingga semua pelayanan jamaah ini bisa dipermudah dan dipercepat. Mudah-mudahan deteksi 4.960 ini bisa kita lihat dari pergerakan pelunasan, dari pergerakan paspor sudah mulai bergerak, pergerakan mitigasi juga sudah antara keberadaan dan juga kepastian kita sudah bisa lakukan. Dan terakhir mungkin informasi dari
Kesra. Nah, ini pemerintah Kota Bekasi mendukung sampai tingkat kelurahan dan juga kecamatan bisa diinformasikan, termasuk Dakta yang luar biasa ikut mempropagandakan bahwa mengingatkan jamaah dan mudah-mudahan jadi ibadah. Ini suatu Radio Dakta menjadi bijak dan cerdas akan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya jamaah haji 2026. Baik. Pak, apa yang akan terjadi untuk Kota Bekasi jika tidak terpenuhi kuota ini, Pak? Ya, kita akan kembali lagi ke nomor urut tingkat provinsi. Dari 27833, maka akan urutan 27834 ke bawah. Nah, jadi belum tentu Kota Bekasi, makanya ini kesempatan besar, peluang besar buat jamaah haji untuk segera melaksanakan tahap-tahapan haji untuk keberangkatan 2026. Nah, itu. Ini yang pasti, tapi ada nggak Pak cadangan, Pak? Ya. Cadangan, misalnya kuota cadangan gitu? Nggak jadi ada, cadangannya sesuai dengan nomor urut dari 27833 ke bawah. Ada 834, 27835, terus sampai sesuai dengan porsi yang memang belum tentu Kota Bekasi akan bervariasi. Nah, ya mudah-mudahan Kota Bekasi juga bisa mendapatkan cadangannya. Tapi nggak boleh ngambil porsi daerah lain, Pak ya? Misalkan daerah lain porsinya nggak terpenuhi, kita pakai gitu Pak untuk Bekasi gitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kan nomor urutnya seprovinsi, Bu. Ya. Kuota provinsi nomor urutnya, bukan kuota per kabupaten kota. Bukan ya. Nah, jadi urutan kita pun yang terakhir ini urutan 27828 dari 27833 yang terbawa Kota Bekasi. Baik. Ini ada Bu Nur Hayati, nomor urut saya 100710605 masuk 2026. Benar ya Pak ya? Iya, benar, masuk itu. Saya segera bergerak. Segera bergerak Bu Nur Hayati ya. Lakukan pembuatan paspor, visa dan kesehatan. Baik. Sudah mungkin dicek lagi berkalanya ya aplikasinya, kemudian rajin-rajin tanya juga ya. Siap. Apakah masuk KBHU atau enggak, mungkin bisa cek langsung ke KBH-nya Pak ya. Langsung persyaratan saja Bu. Baik. Ini alhamdulillah katanya. Lanjut Bu, semangat. Semangat nanti. Semangat Bu Nur Hayati. Ya, siap-siap itu untuk ke Puskes, ke RSUD, untuk MCU. Siapkan paspor, syukur-syukur sudah punya paspor gitu. Kalau sudah mungkin ya nggak usah. Tinggal biovisa. Iya, tinggal biovisa. Biovisanya itu bagaimana Pak? Bisa di KBHU, bisa di Kementerian Agama. Kita layani. Dengan membawa apa? Membawa paspor, karena itu ada aplikasi yang sudah disiapkan dari kedutaan. Jadi bisa di-download sebenarnya. Sebenarnya jamaah bisa mandiri juga. Menyiapkan emailnya gitu. Langsung nanti di-input nomor paspor dengan sendirinya sudah. Yang penting yang jelas tadi sudah disampaikan Pak Endang, bisa di Kementerian Haji atau Kemenak dan juga bisa di KBHU seperti itu untuk biovisa haji, insya Allah. Baik. Tadi Bu Nur Hayati bukan untuk Bu Nur Hayati, untuk anak saya kayaknya. Jadi porsi anaknya dia mungkin menanyakan apakah mungkin anaknya kerja itu. Iya. Alhamdulillah. Ini Bu Nur Hayati nanya lagi, adanya paspor umroh perpanjangan apakah bisa ini? Umurnya 45 tahun. Maksudnya seperti apa ya Pak? Ya bisa ya. Jadi insya Allah bisa. Kalau umrohnya mungkin 1 tahun yang lalu ya paspornya masih berlaku. Tapi kalau umrohnya udah 5 tahun lalu kok paspornya sudah tidak berlaku, harus segera diperpanjang. Seperti itu. Dan sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Endang bahwa kita akan bekerjasama dengan imigrasi, isi paspor. Jadi nanti imigrasi datang ke KBHU langsung gitu untuk memudahkan tamu-tamu Allah buat paspornya agar tidak ngantri di imigrasi. Jadi seperti itu. Baik. Ini ada Ibu Medina di Margahayu, apakah bisa berubah tahunnya yang tadinya reguler pindah ke ONH plus ya, tahun 2017 daftar berapa selisih tahunnya ini Pak? Jadi kalau sudah daftar di haji reguler ya tidak bisa pindah ke haji khusus atau haji plus. Tetap saja nanti nomor porsi haji plusnya nomor baru. Dari nol lagi ya? Dari nol lagi ya, dari nomor baru. Dan memang untuk haji khusus itu atau haji plus rata-rata kan daftar tunggunya 7 tahunan. Tapi kalau haji reguler ini sudah
ratakan ya seluruh Indonesia, yaitu 26 tahun. Makanya kalau sudah punya porsi sebaiknya jangan pindah. Benar ya. Insya Allah nanti ya syukur-syukur nanti 2030 ditambah lagi kuota haji Indonesia oleh Arab Saudi menjadi mungkin 400.000 gitu, akan terus maju. Ini 2017, berarti ini terakhir 2014. Mudah-mudahan 3 tahun lagi ya. Mudah-mudahan 3 tahun lagi insya Allah. Jadi sabar ya Ibu Medina ya. Sabar. Baik, sabar berdoa, mudah-mudahan lebih cepat ya. Daripada pindah, takutnya dari nol lagi ya. Nol lagi dia. Malah daftar tunggunya malah tambah lama. Malah lebih lama ya. Tambah lama. Oke, sebab perkara umur Pak Ustadz. Bagaimana? Sebab perkara umur nih. Jadi insya Allah kita terus berdoa panjang umur sampai menunaikan ibadah haji. Kalau memang Allah panggil sebelum berangkat ya sudah tercatat hajinya seperti itu. Tinggal porsinya dilimpahkan ke ahli waris seperti itu. Umur 70 tahun nih. Umur 70 tahun ya. Insya Allah masih bisa Bu. Sehat Bu, semangat. Tinggal berapa tahun lagi gitu. Insya Allah. Selama pola makan baik, insya Allah Bu, dalam kondisi sehat Allah akan bukakan untuk jalan yang terbaik. Baik, usia mungkin boleh tua, tapi kalau secara jasmani dan rohani sehat, kenapa tidak ya Pak? Oh iya, insya Allah. Insya Allah. Kami semua mendoakan. Baik. Ini menanyakan manasik kapan ini di Islamic Center, nanti dia nunggu ya. Yang penting. Ini kalau Islamic dari pemerintah kota ada ya? Jadi kalau manasik yang memang dibiayai oleh Kementerian Haji dan Umroh, itu insya Allah 6 kali di kecamatan, 1 kali di tingkat kota. Tingkat kota. Insya Allah mudah-mudahan ini kerjasama dengan FKBIHU untuk melaksanakan kegiatan juga dengan beberapa penyuluh juga mudah-mudahan bisa terlibat. Baik. Mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat Pak, silakan. Baik rekan-rekan data, saya hanya mengingatkan kesempatan yang paling besar adalah ketika kita mendapatkan porsi untuk berangkat tahun ini sebanyak 4.960 dengan porsi akhir 100726681. Mari kita sama-sama selesaikan kesempatan yang besar di Kota Bekasi untuk pemberangkatan haji 2026. Salam sehat dan mudah-mudahan makbrul. Amin ya robbal alamin. Dari Ustaz Zaidun silakan. Ya baik para tamu Allah, rekan data yang mulia, mudah-mudahan segera ya untuk menghubungi Kementerian Agama atau nanti kami dari KBIHU akan datang langsung ke domisili calon-calon tamu Allah di 2026 ini. Oleh karena itu sekali lagi jaga kesehatan. Ya insyaallah Bapak Ibu semua bisa berangkat di 1447 Hijrah ini 2026 dan dalam keadaan sehat walafiat, berkah, mabrur insyaallah. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Jadi rajin-rajin ngeceknya aplikasi, banyak ya aplikasinya ya? Banyak ya, jadi dulu sebenarnya Haji Pintar, kemudian Pusaka, sekarang Satu Haji. Baik. Iya, jadi berubah. Tapi nggak apa-apa sama semuanya. Baik. Insya Allah semoga apa yang kita niatkan untuk berangkat ibadah haji lancar, sehat dan menjadi haji yang mabrur ya. Amin. Terima kasih Pak Endang dan Pak Ustadz sudah hadir data. Saya selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.